Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan kudrah, iradah serta inayahnya kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki ke Masjid Al-Amanah ini, yaitu dalam rangka irtifaul ilmi, meningkatkan kualitas keilmuan kita sekalian. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah ibu-ibu sekalian dari rumah sampai ke masjid ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu, pada kesempatan siang yang cerah ini kita kembali dalam bahasan yaitu etika bepergian. Kita akan menelaah di dalam Islam ternyata sangat-sangat sempurna sekali, sampai urusan masalah bepergian pun ada etikanya, ada akhlaknya. Tidak ada sesempurna Islam, tidak ada agama yang urusan-urusan yang terbesar sampai urusan terkecil pun seluruhnya ada aturan-aturannya. Nah, oleh karena itu ada banyak anjuran tentang bepergian. Di antaranya yang pertama ini yang jarang kita ketahui atau jarang kita hafal mengenai doa ketika naik kendaraan dan doa ketika pulang dari perjalanan. Hadisnya wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idastawa ala ba'irihi kharizan ila safarin kabbara salasan summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali matardo. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil akhli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is syafari wa ka'batil mandori wa su'il munqalabi bil mali wal ahli. Wa idza raja'a qala hunna wajada fihinna ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. An Ibni Umar, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idastawa ala ba'irihi, apabila sudah duduk tegak di atas untanya, kharizan ila safarin, dia akan pergi dalam keberangkatannya dalam suatu perjalanan, kabbaro salasan, maka ia bertakbir 3 kali. Jadi kalau kita naik kendaraan, naik dina mobilnya atau secara lik umpamanya,
kita akan berangkat ke mana? Ke Jogja umpamanya, naik bis, maka naik di atas kendaraan kita sudah duduk, kemudian kita berdoa. Berdoanya takbir 3 kali. Atau kita naik motor juga sama, kita duduk di atas motor tersebut, kemudian kita bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Kabbaro salasan. Summa qala, kemudian dia berdoa, membaca. Apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamun qalibun. Ada yang hafal ibu-ibu sampai ini? Ini teh doa ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana, maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah kami akan kembali. Nah, doa anu sering dibaca di budak anak-anak TK, doa naik kendaraan atau naik ketika bepergian. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, coba ibu-ibu kita baca sama-sama. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini ya doanya. Dihafalkeun ibu-ibu supaya kita bisa ketika naik kendaraan berdoa. Kemudian lanjutannya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Nah, sampai sini dulu ya. Yuk kita baca Allahumma. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Nah, itu ya lanjutannya. Coba perhatikan terlebih dahulu. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Ya, kita baca sama-sama Allahumma. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Lanjutannya perhatikan dulu. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil akhli. Ya, baca Allahumma. Antas sahibu bis safari wal khalifatu fil akhli. Ya, kita perhatikan dulu ya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'batil mandori wa su'il munqalabi fil mali wal akhli. Ya, baca sama-sama Allahumma. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'batil mandori wa su'il munqalabi fil mali wal akhli. Nah, itu ya. Kalau pulangnya doanya yang mana? Tetap yang ini, cuman ada tambahan. Nah, di hadisnya jelaskan wa idza raja'a qala hunna
wajada fihinna, dan apabila pulang ia membacanya seperti tadi, tetapi ada tambahan teh aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Nah, tambahannya eta ya, baca sama-sama aibun, aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Ya, sekarang ibu-ibu kita baca dari awal ya. Pertama takbir 3 kali, setelah itu baca subhana, lanjutkan Allahumma inna nas'aluka. Suaranya agak dikencangkan ya Bu ya, digaskeun ya. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna lamun qalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa, terus wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarona hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'batil mandori wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya itu ausannya, bacaannya ketika kita berdoa naik di atas kendaraan. Sekali deui ibu-ibu supados mantap ya, takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kun wa inna ila. Ya, lanjut. Allahumma inna nas fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin safarona hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas zubika min safari wa ka'batil mandori wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Sekarang baca ayibun, ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Nah, itu teh apabila kita pulangnya. Jadi kalau berangkatnya kita membacanya sampai ke fil mali wal ahli Bu ya. Tapi kalau kemudian kita pulang, maka kalau kita pulang pakai tambahan. Tambahannya yaitu kalimat aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Tambahannya seperti itu ya. Gitu. Ya, terakhir sekali lagi ibu-ibu sampai ayibun ya.
kita mau pulang nih dari Pangandaran umpamanya. Ya, kita berdoa. Berdoanya tadi takbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamun qalibun. Allahumma fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina. Mohon. Aibun, aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Nah itu ya, insya Allah silakan di rumahnya diapalkan masing-masing. Sabulan ke dites deui. Jadi ibu-ibu diapalkan, dicoba ketika naik kendaraan. Nah ini dalam Islam ternyata naik kendaraan pun ada doanya ya. Tadi sudah diartikan yang pertama. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami meminta kepadamu pisaparina, dalam sapar ini, dalam perjalanan ini, apa? Albirra wa taqwa, kebaikan dan takwa. Tuh dina perjalanan oke ibu-ibu orang teh berharap supaya perjalanan teh memperoleh kebaikan dan memperoleh juga ketakwaan. Wa minal amal lima tardo, dan kemudian beramal amal yang kau ridhoi. Allahumma hawin alaina, ya Allah mudahkanlah bagi kami saparona haza, dalam perjalanan ini, watwi'anna bu'dahu, dan dekatkanlah yang jauh. Jadi yang jauh teh terasa dekat gitu ya. Nah itu ya, diantaranya silakan dibaca, dihafalkan beserta artinya. Lanjutannya ibu-ibu, yaitu halaman 104 nomor 2. Nah, bagaimana kalau kemudian kita mendapati jalan yang mendaki atau kemudian jalan yang menurun ya. Nah, jadi ali di urang mah sok latah geuningan ucapan nanti ya, ketika kita mendapati jalan anu nanjak, kemudian naon nu dibaca nanti Bu? Jalan anu nanjak teh nya banyak bacaan-bacaan kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Nah, apapun yang, kalaupun kita mendapati jalan yang mendaki. Nah, hadisnya nomor 2, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa juyusahu ida alau as-sanaya kabbiru wa ida habatu sabbihu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juyus itu beserta pasukannya apabila menaiki jalan-jalan yang mendaki, maka kabbiru, bertakbir. Jadi ngamun orang teh pas kebenaran naik kendaraan tulus manggihan jalan anu nanjak,
lain astagfirullah ya, atau naon bacaanana teh jaileh bukan begitu. Tapi yang kita ucapkan adalah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiru, bertakbir. Jadi kadang-kadang kitu tah. Jadi ucapan teh sararaenya naik kendaraan ge, ngamun orang teh naik jalan kemudian jalan mendaki bertakbir. Wa ida habitu, apabila justru sebaliknya yaitu mendapati jalan yang menurun, maka bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Itu tanya. Jadi kalau kemudian kita mendapati di perjalanan itu ternyata jalannya adalah yang menurun, kumaha carana teh Bu? Bertasbih, sanes beristighfar. Astagfirullah, astagfirullahnya ari istighfar mah ngamun urang teh ngalakukeun pagawean dosa. Kalau kemudian kita melakukan pekerjaan dosa, kesalahan, maka cepat-cepatlah beristighfar memohon pengampunan dari Allah. Kalau kita mendapati jalannya anu menurun, maka jalan yang menurun itu naklah kita bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Ngamun anu naik kumaha tadi teh? Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbarnya. Nah, seperti pami orang naik pesawat gini kan ibu-ibu. Kalau kita naik pesawat, pas kemudian pertama kali pesawat itu naiknya take up itu kan kaluhur tah. Gandeng nage ibu-ibunya luar biasa orang teh luasnya. Maka apa yang harus kita ucapkan? Bertakbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, suatu saat kalau susu sebaliknya kita pulang naik pesawat, si pesawat teh ibu-ibu langsung turunnya teh langsung ngegejlik gitu tanya, tapi sedikit-sedikit detik gitu ibu, jadi ngalenyap gitu ibu-ibu ke bawah terus. Nah, sampai ke akhirnya kita bisa melihat ada lautan, ada daratan, ada rumah-rumah dan sebagainya. Oh, semakin dekat, semakin dekat. Nah, apa yang kita ucapkan? Lain atoh jeung bungahnya sorak sore, tapi hendaklah kita bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Nah, gitu. Kenapa? Karena dalam perjalanan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di doa tadi giningannya itu disebutkan Allahumma antas sahibu fis safari. Ya Allah, engkaulah sahib yang menyertai dalam perjalanan. Yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah, ibu-ibu. Bayangkan kita naik pesawatnya, pesawat itu umpamanya kita ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu ternyata si pesawat tersebut kadang-kadang ya siga aya jalan anu nggak dijelegnya gandeng gitu tah. Suatu saat kemudian pesawat itu ada awan yang harus dilewati naik ke atas atau di kolongan si awan tersebut mesti ke bawah dan sebagainya. Bahkan kita diperintahkan oleh ya operator gitu untuk memakai sabuk pengaman ya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika itu ibu-ibu kecuali kita hanya memohon dan berlindung kepada Allah. Banyak ya kejadian-kejadian pesawat-pesawat yang kemudian jatuh, yang kemudian kalau jatuh sulit untuk bisa selamat ya. Ada yang jatuhnya karena ke daratan hancur lebur berkeping-keping, nabrak gunung ya, seperti pesawat naon nganu nabrak gunung teh nya. Nah, hancur juga. Ada yang masuk ke lautan sugante karena cai mahnya teu hancur, tapi ternyata hancur lebur juga kena air. Bahkan ada yang masuk air kemudian tidak bisa ditemukan lagi karena saking dalamnya kedalaman air tersebut. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang muslim hendaklah ketika naik pesawat itu atau naik kendaraan, mau kendaraan motor, mobil, bis, kereta api, pesawat, kita hendaklah berdoa sesuai dengan anjuran yang telah tadi kita
baca, kita buka, kita hafalkan. Kemudian kalau kemudian kita mendapati jalan yang mendaki, apa yang kita ucapkan? Bertakbir. Kalau kemudian kita mendapati jalan yang menurunnya, maka hendaklah kita bertasbih. Kita tanya siga anu ngagoes gitu punya sok anu ngagoes dia tah anu ngagoesnya kadang mendaki, kadang menurun. Yang ketiga, ibu-ibu, hadisnya an Jabirin radhiyallahu anhu qala kunna idza sa'idna kabbarna wa idza najalna sabbahna. Dari Zubair ia berkata, kami apabila mendaki maka kami bertakbir, dan apabila menurun maka kita mengucapkan bertasbih. Nah, itu diantaranya. Selanjutnya, apa yang kita ucapkan ketika kita mengantar orang yang akan melakukan perjalanan? Tuh aya dina Islam. Jadi dina Islam ternyata orang yang akan melakukan perjalanan teh kurang diantar. Biasanya ya yang sering kita antar itu adalah orang yang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nu ngalaksanakeun umrohnya diantarkeun. Nu haji apalagi haji nangan saukur saurang nu nganterkeunna 5 bus ibu-ibu tetenya. Kata Nabi, sakampung kadang-kadang lumanya begitu karena luar biasanya. Aneh kan? Sehingga ada orang yang bilang begini, saya pulang anting ke Amerika Indonesia can pernah seperti anu ibadah haji cenah. Ibadah haji mah ke Arab Saudi tapi dinganturkeun lagi sa-RT sa-RW marake mobil jeung sajabina, bahkan teu make biayana masing-masing begitu ridho nganterkeunana teh. Ini teh ada apa? Ini nu bedana teh eta. Ari ka Amerika malah urusan ibadah ibu-ibu. Tapi kalau ke Mekah mah itu urusannya dengan ibadah. Nah, mudah-mudahan mungkin tahun sekarang ini pemerintah kita ya kalau sudah ada kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi mungkin bisa mengadakan kegiatan umroh lagi atau kegiatan ibadah haji. Jadi kalau sudah umrohnya dibuka, insya Allah nanti pelaksanaan ibadah haji. Nah, seperti itu. Nah, hadisnya yang keempat, an qaj'ata qala libnu umaro halluma awada'uka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatimu amalika. Nah, jadi doa nate singkat ibu-ibu. Bacaannya naon? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Nah, ini doa ketika kita mengantarkan orang yang akan bepergian. Bepergian ke mana we? Diantarkeun ke orang teh, didoakeun. Doanya apa? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Coba kita baca sama-sama astaudiu. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Sekali lagi, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Nah, artinya di sana jelaskan selamat jalan. Aku memohonkan semoga Allah memelihara agamamu, amanatmu, dan akhir dari amal-amalanmu. Nah, ini ketika kita mengantarkan orang yang akan bepergian, doakeun ke orang teh. Doana naon? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Nah, yang kedua masih sama doanya. Nomor 5 ya, doana. Hadisnya dari Abdullah bin Al-Khutamai qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ida arada ayastaudi al
jaisa qala astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Bedana teh beda ieu mah nganterkeunna jais pasukan banyak, ari tadi mah nganterkeunna teh saurang nya doana eta. Ini banyakan, maka astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Atau ibu-ibu ketika kita mengantarkan orang yang mau melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh yang sering kita dengar, sebenarnya boleh saja kita doakan mereka dengan ini pun secara umum. Nah, dia hadisnya nomor 6. An Anasin qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaron fajawidni qala jawadakallahu taqwa qala jidni qala wa ghafara dan baka qala jidni bi abi anta wa ummi qala wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Hadis dari Anas, ia telah berkata, jaa rajulun ila Rasulillah, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Nah, dia kemudian akan bepergian, maka orang itu berkata, jawidni, jadi tolong ya Rasul, berilah aku bekal, gitu ya, minta dibekalan, gitu mun di orang mah. Jadi memohon kepada Rasul teh minta bekal, bekalilah aku. Maka beliau berdoa, apa doanya? Jawadakallahu taqwa, semoga Allah memberi bekal kepadamu ketakwaan. Tuh, jadi anu rek ngalaksanakeun bepergian teh kurang teh didoakeun. Doana jawadakallahu taqwa, semoga Allah memberi bekal kepadamu ketakwaan. Qala, orang itu berkata lagi, jidni, tambah lagi atuh. Mun di orang mah asa ponok-ponok teuing doa teh, sok atuh Rasul cenah tambihan deui ulah. Jawadakallahu taqwa, semoga Allah memberi bekal kepadamu ketakwaan. Tambihan deui atuh cenah tambihan. Qala, maka Rasulullah menjawab, wa ghafara dan baka, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Jadi nu kahiji mah doana teh nya jawadakallahu taqwa, tambihan deui atuh cenah wa ghafara dan baka, semoga Allah mengampuni dosamu. Orang itu masih juga meminta jidni bi abi anta wa ummi, tambihan deui we atuh sakadik deui atuh cenah sakadik deui lah doanya eta doa nu tadi teh demi ayahku dan ibuku, minta ditambah lagi. Maka oleh Nabi kemudian ditambah lagi, wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, semoga Allah memudahkan bagimu kebaikan di mana saja kamu berada. Ibu, jadi ngamun dihijikeun mah doana teh kumaha? Jawadakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yassarallahu lakal khaira haitsuma kunta. Nah, ibu-ibu dihijikeun doananya. Ya doakeun dihijikeun teh kumaha? Jawadakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yassaralakal khaira haitsuma kunta. Aya ibu-ibu dengan doakeun orang yang akan bepergian. Jadi pami aya rencangan urang teh bade bepergian, bekalan atuh abdi sok ku abdi dibekalan. Bekalana naon? Doa ibu-ibu. Doa. Nya salian ti doa bade masihan artos nyato atuhnya. Tah, doakeun ngamun urang teh gaduh mah. Kumaha doana teh? Ieu nu diajarkeunana. Jawadakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Biasana teh kumargi nu sering bepergian teh dina ibadah haji,
umroh, tah ieu sok dibaca teh pada dasarnya boleh-boleh saja ketika kita bepergian ka mana we. Abdi enjing bade sareng pun anak bade mios ka Palembang, nyeunkeun doanya ti ibu-ibu, mudah-mudahan dimudahkan dilancarkan. Doakeun ku urang teh jawazakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Nah, ini doanya. Nah, sudah 3 ya ibu-ibu. Pertama, doa ketika kita naik kendaraan. Luar biasa, Islam mengajarkan etika. Teu wungkul urang teh naik mobil, motor, kereta api, kapal udara, kapal laut, tapi ada doanya, memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, kalau kemudian jalan yang kita hadapinya itu jalan teh mendaki, apa yang mesti dibaca? Bertakbir. Kalau kemudian mendapati jalan yang menurus, yang nurun, maka kita membacanya adalah dengan kalimat tasbih. Amun nulurus kumaha? Nulurus manteu ibu-ibu. Ari jalan mendaki jeung jalan anu menurun makan mun di urang mah itu mah jalan anu berbahaya. Ai lurus mah kan biasanya orang tenang gitu. Nah, oleh karena itu ada etikanya. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengantarkan siapa? Orang yang akan bepergian. Orang yang akan bepergian, naklah kita doakan mereka. Ada beberapa segat ya. Yang pertama dengan kalimat astaudiullah hadinaka wa amanataka wa khawatima amalika, atau astaudiullah hadinakum wa amanatakum wa khawatima a'malakum. Pami suran bade angkat nate. Atau dengan doa jawadakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Luar biasanya di Islam teh ternyata orang yang akan bepergian pun kita saling mendoakan supaya ada dalam keselamatan. Nah, selanjutnya ibu-ibu masih nomor ke-7. Doa agar dimudahkan dalam perjalanan. Nah, perjalanan kita teh kan kadang mengalami kesulitan, orang teh ingin dimudahkan, dilancarkan. An Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah ini uridu an usafira pausini qala alaika bitaqwallah wa takbir ala kulli syarafin palama wala rajul qala Allahumma wilahu bu'da wa hawin alaihi syafar. Rawahu Tirmidzi. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin mengadakan perjalanan, maka nasihatilah aku. Rasul bersabda, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah dan bertakbir pada setiap tempat-tempat yang tinggi. Jadi ngomong menempati tempat-tempat yang tinggi, nanjak, naklah kita bertakbir. Wasiatna naon di perjalanan teh? Takwa, ibu-ibunya. Bu, anu sok dipaparina nasihat takwa teh dina urusan naon wae bu nasihat takwa teh? Hiji dina berangkat haji tadi ya, nasihatna teh takwa. Nu kadua ibu-ibu, nasihat takwa teh kangge sadei orang yang akan melangsungkan pernikahan. Orang yang akan melangsungkan pernikahan ibu-ibu, dalil wasiatnya bahkan Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an yang sering dibacakan wasiatnya itu adalah naklah kita bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha dan sebagainya. Jadi kenapa? Karena rumah tangga itu titik tolaknya, pemberangkatannya dan pembekalannya itu adalah takwa. Tingkatan iman paling tinggi. Makanya ada orang yang menyatakan kalau kita mau masuk ke rumah tangga, kalau rumah tangga tecek bahasa Sunda mah sagaranya, sagara rumah tangga. Sagara teh artosna teh lautan.
maka harus kita punya perahu. Apa perahunya? Sapinataka taqwallah. Perahunya itu adalah ketakwaan. Dijamin kalau keduanya suami istri orang-orang yang bertakwa, rumah tangganya sakinah, ibu-ibu. Nah, takwanya teras nu ibadah haji takwa, teras anu di perjalanan. Ternyatanya orang yang mau mengadakan perjalanan pun dia minta bekal. Nah, bekalnya naon? Ketakwaan. Sebab di perjalanan kita akan datang ke tempat yang dituju oleh kita, tempatnya berbeda, situasinya berbeda, tentu perlu bekal. Bekalnya apa? Ketakwaan. Nah, di hadis ini pun, nah di antaranya, nah doa agar dimudahkan dalam perjalanan. Allahumma wilahu bu'da wa hawin alaihi safara. Ya Allah, singkatkanlah atau dekatkanlah perjalanan yang jauh dan mudahkanlah perjalanannya. Nah, ya ibu-ibunya singkat, padat, berisi. Allahumma wilahul bu'da wa hawin alaihis safara. Allahumma wilahul bu'da wa hawin alaihi safara. Nah, ini juga doa ketika kita ingin dimudahkan dalam perjalanan. Kemudian selanjutnya doa apabila kita takut oleh suatu kaum, karena kita dalam perjalanan menuju ke suatu kaum, ke tempat yang asing atau ke daerah yang tidak selamanya kita singgahi di sana, hanya sementara. Orang teh kadang-kadang dihadapkan kepada kelompok-kelompok yang berbeda situasinya sareng orang tehnya. Pamina orang teh angkat ke daerah wisata di tempat A, B, dan C, itu akan berbeda situasinya, kebudayaannya, kebiasaan dan sebagainya. Maka kita pun mesti berdoa. Nah, hadisnya dari Abi Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Nah, ini doanya itu. Ya Allah, sesungguhnya kami jadikan Engkau sebagai pelindung kami dari tipu daya mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Oh, isi orang tengke datang ke hiji pelemburannya, pelemburan eta teh orang teh teu apal itu masyarakat ieu teh kumaha dan sebagainya. Kacaritakeun mah kieu. Naklah kita berdoa kepada Allah. Bisi sieun ka daerah tempat eta hara-haraeunnya, bijakeuna cenah loba kejahatan jeung sebagainya. Bisi aya orai koneng dan sebagainya. Naklah kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna naz'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Itunya diantawis doa nate. Nah, itu ya ibu-ibu berkaitan mengenai etika ketika kita bepergian. Di antaranya sekali lagi, kalau biasa doa teh diapalkeun ibu-ibunya panjang cenah Ustad, keureuh we sakedik nya diantawis nama. Da memang urang teh kan hafalna teh ketika kita belajar di TK nya. Nah, oleh karena itu ieu tulis we sing agung di bumi teh. Nah, ketika kita berangkat atau tempel dina mobil. Nah, kalau ibu-ibu naik pesawat yang kau ke Mekahnya melaksanakan ibadah haji, tah jojol dina eta teh dina jok pesawat di belakang di depan teh langsung aya doana ibu-ibu, aya petunjuk-petunjuknya, makai sabuk sebagainya. Jadi sebelum pesawat itu terbang, biasanya nanti kita si lampu teh parareum nanti akan dilihat di sana teh ya, ada khusus televisi yang memandu kita termasuk doa.
Nah, dina jokna teh ibu-ibu doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan teh tah nu ieu ibu-ibu. Doa naik kendaraan. Jadi ibu-ibu yang punya kendaraan mobil nya biasa saja ditulis kendaraan doa ini kemudian ditempel atau dimasukkan di depan. Nanti kalau mau pergi buka baca itunya ikut sering mah insya Allah akan hafal. Jadi tong diapalkan ibu-ibu, baca we 50 kali berulang-ulang itu. Jadi terkadang dihafalkan, sering dibaca saja insya Allah mungkin kelamaan akan hafal juga. Nah ini jadi kalau umpamanya ibu jadi pemandu naik kendaraan, kita dari Al Amanah ini akan mengadakan wisata, umpamanya wisata ke Pangandaran. Ibu jadi di depannya pemimpin rombongannya, pan aya mik geningan ibu-ibunya di payun teh dina mobil pariwisata teh. Nah, sanes nyetel dangdut wae, nyetel karaokean, sate acan eta teh keumumkeun heula. Ibu-ibu, kita akan berangkat hari ini sudah jam 8:35. Insya Allah kita akan memulai pemberangkatan kita ke Pantai Pangandaran. Sebelum kita berangkat, sebagaimana yang diisyaratkan diajarkan oleh Rasulullah, maka hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doanya saja oleh kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fis safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali matardo dan sebagainya gitu kan. Nanti kalau pulangnya lagi, nah di Hotel Pangandaran teh kemudian kita ambil lagi mic tadi tehnya, kemudian kita berbicara dulu di depan ibu-ibu yang ikut wisata itu. Alhamdulillah hari ini kita akan pulang kembali ke Bandung. Mudah-mudahan di perjalanan kita ada dalam keselamatan. Nah, oleh karena itu ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa dulu, tapi doa nu eta keneh ngan ditambahan tadi teh akhirna ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Nah, gitu ya. Baru setelah itu mama nggak bade ngupingkeun wayang dongengnya atau napi naon deui lagu Sunda Darso dan sebagainya eta mah teu langkung. Nah, tapi ada etika luar biasa dalam Islam, dalam perjalanan pun ternyata diajarkan sesuatu yang sangat hebat yang tidak ada di agama-agama yang lain. Begitu juga tadi kalau begitu kita mendapati jalan yang mendaki nya sanes dijerewetan tapi bertakbir, menurun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Atau kemudian kita mengantarkan orang yang mau bepergian. Doakeun ke orang teh, bekelan ke orang teh, nya salian ti dibekelan doa cenah, bekelan ku amplop nya sae ngan ulah berharap ingin dikembalikan lagi gitu. Jadi ngamun bekelan teh sing badag sakalian ibu. Ayo bekelan ke orang teh dengan doa. Doanya seperti tadi. Biasa astaudiullah ya atanapi jawadakallahu taqwa seperti itu yang diajarkan. Atau nanti kalau kita pergi ke sebuah kaum, kemudian kita merasa takut, berdoa. Atau menghadapi kaum yang belum kita ketahui, hendaklah kita berdoa. Jadi dalam Islam ibu-ibu tidak lepas dari doa kita ini. Sampai hari ini ibu-ibu kita duduk di sini tadi dari rumah urang teh doa keluar ti bumi nya doa teh naon tadi teh Bismillahirrahmanirrahim Allahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian masuk ke masjid ngadoa deui nya eta doa teh naon bismika Allahumma naon teh doa teh tah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika tuh ali bismika mah aturan doa bobonya entak paingan ningali ustaz teh langsung peureum gitu tah ibu-ibu ini ternyata seluruhnya di dalam Islam ada etika, ada tata cara supaya ibadah kita bernilai atau bepergian kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibu-ibu, bumi yang kita injak, bumi yang kita diami suatu saat akan menjadi saksi. Yauma idin tuhaddisu ahbaroha. Pada hari kiamat kata Allah pada hari ini
bumi akan mengabarkan kabar-kabarnya. Yen orang teh kantos ka Jogja, di Jogja teh tara salatnya, cek bumi teh nya cenah teh salat di dituna teh dikabarkeun bumi menjadi saksi. Ibu-ibu, oh di perjalanan nanti ternyata selain kita itu berwisata, berinfak, bersedekah, oh aya dakwah di sana nanti mengajak kepada kebaikan, bumi menuju Jogja jadi saksi. Ibu-ibu, yaumaidin tuhadisu ahbaroha. Semua akan menjadi saksi nanti di akhirat. Oleh karena itu dalam Islam seluruhnya harus kita wujudkan menjadi amal soleh. Makanya dalam setiap langkah kita itu tidak lepas daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ibu-ibu mengenai etika bepergian. Mangga di doana diarapalkeun nya. Tah, sebulan diapalkeun. Kayak kubu susi di tes nama masing-masing. Supaya apa? Aya kamotivasi ibu-ibu. Jadi kalau ngaji teh, oh iya mah ya bakaleun ya. Manfaatkan, oh digunakan saja untuk berdoa kepada Allah. Nah, aya doana, aya terjemahna sapertos nu aya dina buku tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu perjalanan kita dalam kegiatan apapun bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan ibu-ibu mengenai etika bepergian ini? Ya, ini mah sebatas mengingatkan saja. Ari bepergian mah sering orang tanya nganu sok silap teh eta geuningannya ngadoana geuningan sok silap teh disangkana teh lain ibadah geuningan eueuh doana, ternyata di Islam ada doanya, ada etikanya. Aya nu bade naros? Daya alhamdulillah daya mah. Oh iya. Pertanyaannya, ini kalau misalkan ini kan banyak aktivitas, jalannya ada 5 atau 4, ada yang sedang ke gunung, misalnya di sini ada yang melewati jembatan atau lainnya. Seandainya tidak apa, katanya awalnya orang keluarganya itu jadi bismillah dan alhamdulillah untuk kemana? Oh, bismillah jeung alhamdulillah. Iya, terakhir dari bawah ke akhir. Ya. Ya, ibu-ibu, kalau kita ketika mendaki mah piraku atuh teu apal nyebutkeun takbir mah nya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau menurun subhanallah, subhanallah. Piraku teu bisa kitu mah nya doa semacam itu. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa doa-doa yang tadi diucapkan terlalu panjang, banyak doa-doanya. Ya, apa yang harus kita kerjakan? Ya dengan bahasa kita gitu. Upayakan kita berupaya untuk menghafalkannya. Jadi orang teh ulah kieu ningali doa teh irara babari poho abdi mah. Eta teh teu ayeuna keneh teh sugestina teh geus dibabari pohokeun jadi we poho ibu-ibu. Geuningan ibu-ibu ari kana hutang inget wae. Ari kana hutang geus mang tahun-tahun, Bu abdi gaduh sametannya, muhun ibu teh da mun telepat 43 tahun. Muhun abdi teh nya sametan teh mun telepat mah 550. Muhun. Mu teh ibu-ibu tuh nya kana hutang mah. Jadi artina teh doa oge ibu-ibu dibaca we ibu-ibu. Nanti suatu saat juga lama-kelamaan kita akan terbiasa itu. Sebenarnya mah dibiasakeun ibu-ibu. Mun tara dibiasakeun mah anggar we urang teh sok hilap wae. Ka masjid oge apal doana teh ngan kusabab sok hilap ibu-ibunya. Nah, contohnya ibu-ibu waktu saya ke Mekah itu kan bawa rombongan seueuran gitu termasuk dengan keluarga. Begitu masukkan di Mekah itu teh lihat Ka'bah. Nah, begitu sebelum masuk lihat Ka'bah teh urang teh asup ka masjid teh. Jadi Ka'bah teh dina jero masjid ibu-ibu. Masjid nage lain masjid siga urang begitu masuk brong katingali segala macam. Masjid nage isi nage hampir 2 jutaan ibu-ibu. Panjang. Begitu masuk teh kita melewati dulu terus urang teh kudu ngadoa. Masuk masjid, doa masuk masjid. Kitu teh urang teh sepoho gitu tanya. Oh, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, diingatkan oleh pembimbing teh. Nah, kemudian begitu mah kita masuk terus ke dalam. Nah, begitu kita melihat bergemuruhnya orang, ya, bergemuruh orang itu sedang melaksanakan tawaf.
Nah, hati orang teh jujur hayang cerik ibu. Kuduna teh begitu melihat Ka'bah. Nah, aya doa ketika melihat Ka'bah. Da poho alita mah ibu-ibu. Jol segruk we kita tehnya nangis. Bayangkan atuh berpuluh-puluh tahun umpamanya kita ini melihat Ka'bah hanya foto cenah we cek si anu geus ka ditu di Ka'bah teh kieu-kieu wah iraha nya urang hiji waktu kita berangkat ke sana ibu-ibu membuktikan ningali Ka'bah teh bagaimana perasaan kita teh atuh ibunya begitu srog ningali lain ingat kana doa kalahkan cerik ibu saya sendiri seperti itu diingatkan doa melihat Ka'bah aya doana gitu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Kan biasana masuk khilaf eta teh nya sakertos eta teh. Nah, artinya situasi-situasi itu kadang-kadang sebagai manusia kita juga suka lupa. Ya, ibu-ibu, sampai di sini dulu bahasan mengenai bepergian, etika bepergian dan naik kendaraan. Mudah-mudahan setidaknya kita diingatkan ya. Mangga ibu-ibu aya nu bade didugikeun ke Bu Susi. Doakan secara rakit jamaah ibu-ibu didoain tiga-tiganya ya. Saya teh Ibu Hajah Keka sama satu lagi Haja Nelly. Ya Nelly, satu lagi aja Gina. Oh iya. Selanjutnya ibu-ibu ada yang mohon doa dari kita sekalian, terutama saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa musibah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat menyembuhkannya. Di antaranya yang pertama Ibu Hajah Keka Sumiarti binti Haji Sunaria, mohon maaf kalau salah. Yang kedua yaitu Ibu Nelly Ratnasari binti Raden Sumirat. Yang ketiga Ibu Hajah Gina binti Setia Rohman. Nah itu ibu-ibu kita mohon doa mudah-mudahan yang sakit ini cepat disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul lagi dengan kita di pengajian ibu-ibu Al-Amanah ini. Kita doakan Allahumma rabbana si mudhibal ba'si isfi anta syafi la safiya illa anta sifaan la yugadiru saqoman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.